Assalamualaikum, selamat datang lagi di channel YouTube Jadi Trade. Jadilah dominan, kuasai bidangmu, dan jadilah yang terbaik. Buat kamu semua ya bro, yang baru pertama kali lihat channel YouTube ini, langsung aja bro, klik subscribe yang warna merah di bawah. Iya, nggak kenal nggak sayang ya di subscribe lah, biar kita kenal dan sayang satu sama lain. Alhamdulillah ya teman-teman ya, yang sudah subscribe, terima kasih banget. Dan juga yang sudah like. Oke, langsung aja saya ingin melanjutkan pengujian saya yang ketiga. Ya, untuk teman-teman yang baru nyasar ke channel saya menyarankan teman-teman lihat dulu di trading saya di video saya yang sebelumnya. Yang sebelumnya ya, yang terbaru lah yang sebelumnya, 1 dan 2 begitu ya. Karena memang saya lagi menguji metode baru ini ya, cross MA teman-teman ya. Sebelumnya memang saya punya metode yang sudah saya uji berbulan-bulan, bahkan sudah tahunan mungkin. Itu breakout ya, tank short, sekali tank langsung short ya, hanya menggunakan 2 indikator. Nah sekarang saya mau menguji metode cross MA ini. Oke, langsung aja bos. Tuh. https://kxbroker.asia. Enter. Oke. Di sini di checklist langsung aja klik deposit. Nah, untuk teman-teman yang belum punya akun, ya silakan daftar aja ya, negaranya, negara mana. Lalu mata uang bisa pakai IDR, bisa pakai USD, bisa pakai euro dan sebagainya. Email yang benar, passwordnya yang benar, jangan sampai lupa. Lalu di checklist lalu sync up aja. Dan saran saya pakailah link yang resmi, sudah saya cantumkan di deskripsi YouTube saya. Karena banyak di luar sana link scam, link phishing. Kita untuk profit aja itu butuh perjuangan. Ya, teman-teman ya. Nah, kalau pakai link phishing, link scam, nanti di penarikannya nggak bisa. Yang susah siapa? Ya teman-teman sendiri. Ya. Kalau yang sudah punya akun ya tinggal sign in aja. Saya mau sign in dulu ya teman-teman ya. Oke. 6 digit code itu dari email atau verifikasi dari authenticator ya teman-teman ya. Karena memang di Kotek ini untuk keamanan menurut saya luar biasa. Kenapa? Karena dia pakai authenticator ya. 884490. Sync in. Nah, di sini saldonya mau saya tutupin aja, teman-teman ya. Nggak penting juga teman-teman lihat saldo saya. Yang penting adalah bagaimana saya entry sehingga teman-teman mendapatkan manfaatnya. Di saat saya profit, di saat saya loss, teman-teman ambil pelajarannya sehingga trading teman-teman bisa lebih baik lagi ke depannya. Ya. Terakhir saya trade itu tanggal 7 Maret. Ya. Untuk teman-teman yang belum lihat, saya sarankan lihat dulu supaya tidak gagal paham ya. Untuk indikatornya tidak perubahan, hanya menggunakan moving average 30 dan 20. Nah, ini saya hapus aja lagi. Saya kasih contoh lagi di pojok kiri bawah yang gambarnya seperti satelit. Lalu pilih moving average, lalu di sini periodenya di set 20. Moving average-nya tetap SMA. Untuk warna bebas ya. Di sini saya akan kasih warna hijau. Lalu kita pilih lagi moving average, lalu di sini periodenya kita rubah menjadi 30, tetap SMA. Untuk warnanya saya kasih warna merah, ya. Hanya hanya satu indikator tapi 2 garis, ya. Oke. Nah, aturannya teman-teman sudah tahu? Sudah tahu belum? Ya, kalau belum tahu saya kasih tahu nih ya. Oke. Nih masih kosong ya di leaderboard. Dan terakhir tanggal 7 Maret. Kita menggunakan time frame 1 menit. Kalau saya untuk expire waktunya juga 1 menit. Untuk expire waktu itu bebas, cuman pengujian saya di 1 menit. Teman-teman bisa pakai 2 menit, 5 menit, 10 menit, 15 menit, 30, 1 jam, 2 jam, 4 jam, 5 jam, 10 jam, 1 hari, terserah ya. Dan bismillahirrahmanirrahim, apa yang saya share ini bisa bermanfaat. Tentukan crossing dulu aturannya ya. Setelah itu cari candle, 2 candle yang bearish engulfing atau bullish engulfing. Ini pengujian saya di hari ketiga ya. Kita akan cari aset yang mendukung dari metodenya dan carilah persentase besar ya, 93%, 90%, 85% supaya benefit untuk kitanya itu lebih besar, teman-teman. Ya. Saya akan mulai dari $100. Nah, di sini saya akan entry teman-teman
Langsung aja saya entry ke atas. Teman-teman pasti tahu kenapa saya entry ke atas. Yang sudah lihat ya trading saya sebelumnya. Kalau yang belum tahu atau baru nyasar, saya kasih tahu nih. Pertama, dia sudah crossing. Garis hijau dengan garis merah sudah perpotongan. Kemudian, teman-teman lihat di dua candle ini. Candle putih menutupi candle merah. Bahkan menutupi sampai ke dua atau ketiga candle ini. Ya. Atas dasar itulah saya entry ke atas. Ya, teman-teman. Oke. Kalau di sini rugi, saya akan entry lagi ke atas. Nah, di sini saya akan kompensasi, teman-teman. Karena memang aturannya seperti itu. Tapi bismillah, ini langsung gansut. 3, 2, 1. Masuk. Masuk dong. Dapat slidingan manja, teman-teman ya. Slidingan manja ini. Sepertinya masuk ini. Kita lihat ya. Tipis banget. Ya, teman-teman lihat. Saya profit di sini $93. Ya. Selisih 4 poin nih. Nah, disinilah saya senangnya di Quotek ya. Kita entry sesuai dengan apa yang kita entry. Selisih hanya 0,1 atau 1 poin kita sudah profit. Jadi tidak ada spread ya. Dia hanya ambil dari komisi. Begitu teman-teman. Ya. Oke, entry pertama. Di sini kita akan cari lagi teman-teman. Itu yang bullish engulfing. Yang bearish engulfing tetap sama. Ini udah hari ketiga nih pengujian saya. Nah, kita lihat di sini. Ini sudah crossing ya. Ini kalau teman-teman lihat ini bullish engulfing nih teman-teman. Saya akan entry. Oke, ke atas. Kalau teman-teman lihat di sini. Ini bullish engulfing. Kebalik ya? Enggak, benar, bukan. Iya benar yang di sini nih, sorry. Nah, di sini. Yang di situ. Ini bullish engulfing. Candle putih menutupi candle merah. Entry tadi kalau kita entry di sini kita rugi. Lalu kita entry lagi yang kedua, profit. Begitu teman-teman ya. Jadi satu aset maksimal 3 kali. 3 kali entry. Ya 2 kali boleh, ya tergantung dari modal. Dan bila mana 2 aset atau 3 aset berturut-turut, kalau saran saya 2 aset aja, tapi tergantung dari resiko teman-teman, ya. Loss rate itu stop, itu adalah batasan resikonya, begitu teman-teman. Nah di sini saya kompon itu artinya saya double dari profit saya sebelumnya, ya. Saya double dari profit saya sebelumnya. Jadi kalau dibilang saya itu kompon dan kompensasi juga gitu, kompon dan kompensasi juga gitu ya, karena entry sebelumnya tidak ada tidak berpengaruh dari entry yang sekarang. Jadi entry yang sekarang juga tidak berpengaruh dari entry yang sebelumnya gitu ya teman-teman ya, paham ya? Oke, akhirnya kompon saya yang dari profit sebelumnya $100, saya kompon nih jadi $200, saya profit 279. Nah, untuk di kompon ini tergantung teman-teman, cukup 1 kali kompon aja lalu balik lagi ke awal $100. Tapi kalau teman-teman merasa yakin, bisa dikompon lagi. Begitu teman-teman. Jadi kalau dikompon itu berlipat-lipat. Ya. Jadi saya berusaha untuk meminimalkan resiko tetapi memaksimalkan profit. Begitu teman-teman ya. Oke. Kita akan cari lagi. Nah teman-teman, kelihatannya simple ya. Simple nggak? Simpel dong. Nah, teman-teman harus berpraktek. Karena kalau tidak berpraktek, itu teman-teman tidak akan merasakan sendiri, teman-teman. Jadi memang harus dirasakan sendiri, teman-teman dapat feel-nya juga. Gitu. Kalau teman-teman sudah dapat feel-nya, oh ini yang bagus, oh ini yang jelek, oh saya jangan masuk di aset ini, oh aset ini aja, oh saya harus menunggu, oh baru saya entry, oh di sini saya kompon, oh di sini jangan saya kompon gitu, oh di sini harus saya double, begitu teman-teman. Nah itu harus berpraktek, gak bisa kalau teman-teman hanya lihat aja kalau tidak mempraktekkan, ya bisa karena terbiasa, begitu. Nah ini teman-teman, kalau teman-teman lihat di sini udah bearish engulfing, ya candle merah menutupi candle putih. Kalau kita entry di sini, apakah di sini profit?
Loncat ya. Ini saya entry nih. 2, saya kompon lagi. Sehingga di sini saya profit nih. Yang tadi saya profit 200, saya kompon lagi. Teman-teman. Ternyata di sini dia loncat ke atas, teman-teman ya. Loncat ke atas. Artinya kalau tadi saya entry di sini saya rugi nih, teman-teman ya. Dia loncat, ada gap, lalu saya entry lagi. Bismillah, di kompon ini berhasil. Kalau nggak berhasil ya saya hanya rugi 200-an ya. Hanya rugi $200 nih. Jadi kan 200 jadi 400 ya. Nah, sini sudah 2 kali nih teman-teman ya, sudah 2 kali ya. Karena sini rugi karena ada gap di sini. Di sini rugi lagi, saya tidak akan entry lagi di aset yang sama. Begitu teman-teman ya. Oke. Ternyata kompon saya nggak berhasil, dia nggak turun lagi, malah bayarnya akumulasi. Tuh, jadi saya ruginya 121. Tapi kalau tadi benar, profit saya bisa berlipat-lipat. Kalau salah ya rugi saya hanya 121 gitu ya. Aslinya itu $100, tapi karena ada komisi ya kan dapatnya tidak 100%, 93%. Kalau 100% nanti brokernya dapat komisi dari mana, bosku ya. Oke, nah di sini nih kalau saya rule-nya di saat saya sudah 4 kali, artinya 100 100 100 100, baru di sini saya open 400 teman-teman ya. Saya akan cari aset lain. Ini bisa nih teman-teman nih. Belum, kita lihat ya. Oh enggak, belum crossing di sini. Crossingnya masih ke atas ya. Bisa ini teman-teman nih. Udah telat nih, udah crossing, sudah bulls engulfing. Kalau kita lihat di sini, kita entry nih. Profit nih teman-teman nih. Ya. Telat ya, nggak apa-apa. Nih, kalau teman-teman lihat di sini sudah crossing. Di sini ada bulls engulfing, kita lihat, kita entry di sini. Nah, candle putih ya, candle kenaikan. Telat lagi, nggak apa-apa ya kan. Sabar aja, peluang itu selalu ada teman-teman ya. Jangan buru-buru aja, dinikmatin aja. Euro GBP kita lihat belum. Euro Jepang belum. Nah, kalau ini bearish engulfing nih. Kalau ini candle merah, tetapi dari garis MA-nya ini crossingnya ke atas, bukan ke bawah ya. Harus sesuai dengan aturannya. Ini kalau teman-teman lihat sudah crossing nih di sini pastinya. Sudah crossing. Ini bearish engulfing, tetapi candlenya kurus nih, candle putihnya. Cari yang candlenya agak sedikit gemuk lah, yang medium ya, jangan kurus ceking banget begitu. Gampang rawan ya, rawangan digojek katanya begitu ya. Ini bisa nih. Kalau ini nanti candle merah nih, tapi udah naik lagi dia. Ini kurus juga nih teman-teman ya. Cari yang medium lah, jangan terlalu kurus gitu, yang sedang-sedang aja gitu. Nah ini bisa nih, nanti nih kalau candle putih menutupi candle merah ini saya akan entry ke atas, tapi kayaknya nggak kuat nih. Wih, tapi ini belum crossing. Tapi ini teman-teman kalau kita lihat setelah closingnya ini crossing nih, kalau kuat naik nih. Ya, ini memang bulls engulfing, tapi kita lihat dulu dari moving effortnya ya. Crossingnya tipis banget ya. Tapi bisa ini teman-teman, saya entry, saya yakin ini. Oke, saya entry ke atas. Tipis banget ya. Tipis ini, tanda-tanda mau naik ini. Ini udah bulls engulfing. Ya, memang ini crossingnya belum sempurna, ini masih tipis banget ini. Kita lihat ya. Saya entry $400 2 kali. Nah, mulai naik lagi dia, teman-teman. Kita lihat masih ada waktu 13 detik lagi. Tapi di sini saya entry-nya agak telat ya, karena saya pakai waktu yang bukan fix ya, pakai waktu sesuai dengan yang saya entry begitu ya.
Tapi bismillah ya, meskipun ada selisih masih jaraknya cukup jauh ya. Saya yakin di sini saya profit nih teman-teman. Tiga, aduh, 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 aduh. Oh, dapat slidingan kampret. Oke. 800 nih teman-teman ya. Kita cari yang bearish atau bullsnya yang sempurna banget nih teman-teman nih. Ini sebetulnya udah bagus banget nih. Nah, di sini saya entry teman-teman. Yakin banget ini naik nih. Cakep ya. Ini bulls engulfing sudah crossing di sini. Teman-teman lihat. PP ya. Ini teman-teman lihat ya. Ini kan bulls engulfing. Ya, candle putih menutupi candle merah. Di sini sudah crossing, di sini di enter. Di enter naik ya, atau naik rugi nih, saya enter lagi nih atau open naik lagi nih. Ini saya ibaratkan 2 kali entry ya, padahal baru 1 kali ya. Makanya memang modal itu dibutuhkan teman-teman ya, karena kita kan tidak tahu ya setiap entry apakah langsung profit, nggak tahu juga gitu teman-teman ya. Jadi ketahanan modal ibarat kata itu kita maju ke medan perang ya. Kalau pelurunya terbatas ya habis kita sama musuh bosku. Oke, profit teman-teman ya, alhamdulillah. Minus saya 921, jadinya 1311. Oke, saya 800 mau saya kompon lagi nih, sekali lagi nih ya. Harus yakin, tidak takut teman-teman ya. Saya berusaha untuk meminimalkan resiko. Artinya tadi saya rugi 921, saya profit 1300, itu udah 1/1 lebih teman-teman ya. Tapi saya mau 1/2 nih teman-teman, atau 1/3 malah kalau bisa. Ini sudah bearish engulfing nih teman-teman nih. Tapi ininya belum crossing. Kalau crossing set, agak ragu, terlalu mepet sama garis moving average teman-teman ya. Nah, teman-teman bisa lihat nih, ini belum crossing nih. Nih kita lihat, udah crossing nih teman-teman. Saya kompon di sini. Kompon lagi. 3 kali entry lagi teman-teman ya. 3 kali entry tadi, 3 kali entry, saya entry 3 kali. Nggak kompon, nggak saya kompon teman-teman ya. Tetap entry-nya 3 kali. Harusnya 6 kali, tapi ya janganlah ya. Karena market tuh probabilitas atau dinamis teman-teman ya. Yakin boleh tapi juga jangan terlalu yakin, tapi kita juga harus punya backupan nih kalau meleset gimana nih gitu teman-teman ya. Oke. 13 detik. Kalau di sini 9, tadi saya agak telat ya, tapi agak dapet di bawah ya. Di sini ya, bawahnya pas dia turun langsung saya entry dan entry lagi. Bismillah profit. Oke, meledak. 3.500. Tadi drawdown saya atau minus saya itu $921. Berarti saya tuh kalau dikali 3, 9 kali 3, 27. Berarti saya sudah 1/3, hampir 1/4. 9 kali 4, 36. Ya, 1/4 kurang sedikit. Iya. Iya benar. Udah cukup teman-teman ya. Cukup. Alhamdulillah pengujian saya di hari ketiga sukses. Nah teman-teman lihat ya. Kalau belum paham silakan ulangi lagi dan lihat lagi di trading saya di hari sebelumnya. Ya bisa cek di deskripsi YouTube saya atau di playlist YouTube saya.
Karena di deskripsi YouTube saya itu udah saya kasih tutorial secara lengkap dan detail itu di metode saya yang sebelumnya. Begitu. Sekarang saya mau coba metode tank trot lah ya. Tank trot ini saya akan hapus ya. Ini pengunjung hari ketiga tapi saya mau tank trot di sini. Nah, kalau tank trot itu pasti teman-teman sudah tahu ya, pakai Bollinger Band, periodenya 20, deviasi 2. Oke. Kemudian pakai CCI 15. Oke. Si warna kuning, naikkan sedikit, cukup. Oke. UDRS sudah menyentuh teman-teman ya. Tapi di sini kita akan mulai dari 100 aja teman-teman ya. Lihat CCI-nya, dia sudah mulai menyentuh nih teman-teman ya. Nah, di sini saya akan entry. Nah, di sini kalau tank trot saya pakai waktu yang sesuai jam ya. Sudah menyentuh, si saya sudah menyentuh. Di sini saya entry ke atas. Oke. 100. Nah, kalau menggunakan metode tank trot, satu aset maksimal 2 kali entry. Ya. Jadi ada batasannya 3 aset kalau di tank trot tuh. Jadi kalau 3 aset, satu aset 2 kali entry, aset kedua 2 kali entry, aset ketiga 2 kali entry. Begitu. Tapi kalau 3 aset berturut lost track, itu stop, itu besar resikonya. Tapi selama ini saya menggunakan metode tank trot ini, rata-rata di aset kedua, bisa jadi di aset pertama juga sudah profit gitu. Tapi pernah sih di aset ketiga, teman-teman bisa lihatlah di trading saya sebelumnya. Karena apa yang saya share ini ya memang jurnal saya teman-teman. Baik untung maupun profit, karena saya tidak butuh pengakuan. Jadi kalau profit, teman-teman belajar, loss, teman-teman belajar. Karena apa? Yang saya upload, saya rekam tuh saya lihat lagi teman-teman. Oh, salah saya di sini. Oh, benar saya di sini. Begitu teman-teman. Ya. Ini metode tank trot. Tank trot. Ya. Kalau yang tadi cross MA itu checky trot. Nah, meledakkan shoot juga. Ya, ini tank trot. Kalau tadi itu tuh dia ke breakout ya, penembusan gitu teman-teman ya. Oke. Sudah profit 3636. Angka cantik ya, 3636. Oke ya teman-teman ya. Segitu dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Apa yang saya share ini bisa bermanfaat. Ambil yang baiknya, yang buruknya jangan diambil. Bye bye. I love you full. I love you full. JD Trade Channel Nya YouTube Trader Pimul